Ya, terus dari Bang Pilpait nih. Selamat siang Bang Pilpait. Gimana Bang Pilpait melihat masalah apakah apakah memang istilahnya ini jadi memang selling point di kekristenan itu masalah poligami? Masalah poligami Kok kecil suaranya sepertinya. Bang? Oke, ini udah agak besar. Halo. Ya, silakan. Tapi sebenarnya kenapa dibicarakan? Karena memang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim kan. Kecuali Iya, tapi itu extraordinary kan udah kita bilang. Itu kondisi tertentu gitu. Sama seperti cerai gitu. Siapa yang mau cerai kalau bukan istilahnya udah nggak sanggup gitu ya? Siapa juga yang mau pisah kalau memang masih bisa dipertahankan? oke, tapi kalau contohnya ya, kita dengar Ustadz Abdul Somad pernah bilang, kalau kita mau nikah lagi, silakan nikah lagi. Hmm. Kita pergi ke kota satu, pergi nikah lagi boleh. Jadi Iya, dia kan sepertinya lagi tidak ada bercanda Bang. Itu kan dia lagi extraordinary di sini. bercanda, bukan dalam narasi apa ya? Istilahnya mempertegas keimanan. Itu kan cuma bercanda. Dari cara ngomong juga ketahuan gitu. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Memangnya ini kan masalah juga di gereja juga kadang ada bahan-bahan bercandaan, cuman kan nggak diangkat ke publik aja gitu. Extraordinary itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi extraordinary itu contoh gini ya. Mungkin karena istrinya atau nggak bisa mengandung atau kecelakaan gitu ya, kecelakaan sehingga nggak bisa lagi istilahnya mengurusi suaminya istilahnya secara dapur dan ranjang gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian itu terjadi gitu. Kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Habis itu kayak contoh nih saya bilang Bang Pipait, misalnya istri Anda udah lumpuh atau koma gitu, itu Anda gimana gitu? Pasti kan mau nggak mau, oke, Anda akan merawat dia tetap, ya, dia sakit Anda akan rawat, tapi kan harus ada orang yang membantu Anda juga untuk merawat gitu. Karena kalau kita bilang, ya kita udah pernah bahas juga masalah syahwat gitu. Halo, Ya, Bro. yang tadi ya, Ya. kenapa poligami itu? Jadi misal gini, Bang Pilpahit menikahi seorang wanita. Nah, maaf ini, ternyata saya sangat disayangkan wanita yang Bang Pilpahit nikahi ini. Mohon maaf sebelumnya, mandul, dan Bang Pilpahit mungkin tidak akan bisa menerima keturunan dari wanita itu tersebut. Nah, lalu orang tua Bang Pilpahit ini memberikan tekanan kepada Bang Pilpahit bahwa karena mungkin Bang Pilpahit ini merupakan anak tunggal dari kedua orang tua Bang Pilpahit yang menginginkan cucu sedarah dari darah daging Bang Pilpahit sendiri. Otomatis mau tidak mau Bang Pilpahit dan sayang orang tua dan ingin mengabulkan permintaan orang tua harus nikah lagi, walaupun tanpa menceraikan istri yang sudah Bang Pilpahit nikahi, yang dimana istri Bang Pilpahit itu mandul. Karena rasa sayang Bang Pilpahit mengabulkan permintaan orang tua Abang Pilpahit, dan itu bagus saya rasa, daripada kita membuat kecewa kedua orang tua kita yang dimana dia merelakan segenap jiwa dan raganya untuk merawat kita dari kecil sampai besar. Begitu Bang. Jadi kondisi seperti itu adalah kondisi darurat sebenarnya, utamanya untuk kondisi darurat. Contoh, seorang istri mengalami penyakit kanker sehingga seorang suami istri tidak mampu melayani suami.
otomatis ya kita diberikan hak sebagai manusia untuk memberikan pilihan seperti itu. Tapi itu pun atas persetujuan dari pihak perempuan juga. Jadi tidak serta-merta harus dipaksakan, tidak harus dipaksakan. Hanya saja ya harus ada komunikasi terlebih dahulu. Tidak serta-merta harus wajib hukumnya begini. Oh tidak, dalam Islam itu semuanya diatur. Dalam kondisi-kondisi tertentu darurat itu dibolehkan. Tetapi dalam hal-hal yang selebihnya dari itu, masalahnya ada hukum lain yang mengaturnya. Mampukah adil dalam artian adil baik hartanya, pembagian waktunya dan lain-lain, semuanya banyak hal yang menentukan untuk itu. Jadi tidak segampang itu untuk mengatakan poligami itu tidak ada. Dan kalau seandainya pun disurvei 1% pun dari penduduk Indonesia tidak ada itu umat Islam melakukan seperti itu. Bahkan mungkin 0,1% juga tahu enggak kalau dihitung-hitung jumlah penduduk yang melakukan itu dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Jadi hal-hal seperti itu tidak harus ditanamkan sebenarnya ke dalam doktrin-doktrin kebencian yang ditanamkan oleh orang-orang Kristen. Padahal itu kan hanya sebagai solusi dari sebuah keadaan yang tidak mungkin kita istilahnya mampu untuk diteruskan. Nah itu saja dari saya. Oh ya, saya sedikit ya berbicara tentang poligami ini sangat menarik ya. Perlu teman-teman Kristen ketahui kalau teman-teman Kristen mencabir atau mengkutuk poligami, seharusnya sadar Tuhan teman-teman Kristen tidak akan lahir kalau tidak ada poligami. Misal kita lihat keturunan ke atas daripada Yesus itu Daud, kita ambil contoh. Daud berpoligami dengan Betsebaya. Dan ceritanya sangat masyhur bagaimana Daud menyuruh istri Betsebaya untuk perang di depan dan mengharapkan bahwa istrinya Betsebaya yaitu Uria itu mati. Lalu Daud menikahi itu, lahirlah Salomo sampai ke Daud. Bukan hanya poligami saja. Kalau kita tarik lebih ke atas lagi, keturunan daripada Yesus ini mengacu kepada anaknya Lot, yang dimana ketika peristiwa Sodom dan Gomora selesai, lalu di dalam bukit atau gunung kalau saya tidak salah, anaknya Lot ini berhubungan sedarah dengan bapaknya atau incest. Jadi kalau kita tarik ke bawah ke Yesus ini merupakan hasil daripada incest, hubungan sedarah, dan hasil daripada poligami. Lalu Tuhan Kristen lahir. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu hasilnya kalau kita berkaca. Mungkin begitu kurang lebih. Mau menanggapi sedikit Bang. Kalau Tuhan lahir itu, Tuhan itu sudah ada sebelumnya Bang. Yang lahir itu tuh firman Tuhan jadi manusia Bang, inkarnasi lah ibarat itu. Nah terus juga yang keturunan poligami ya itu kan bukan Tuhan yang suruh Bang. Itu kan perilaku manusia. Betul. Kalau abang tarik ke situ-situ ya kita ini keturunan incest semua Bang. Adam dan Hawa itu kan cuma 2 manusianya. Betul. Ya itu sih Bang. Betul Bang. Tapi anehnya gini, manusia misal bukan abang juga ya, oknum dari kekristenan yang sangat poligami gini. Nah kalau kita berkaca, Tuhannya lahir, mohon maaf ini. Kenapa saya katakan Tuhan? Karena ada karya penyelamatan di dalamnya, harus Tuhan yang mati sendiri. Karena Tuhannya lahir ini hasil daripada poligami dan hubungan sedarah atau hubungan incest, yang kita umat berakal pasti mengutuk incest itu. Mungkin begitu. Oke, sedikit ya. Jadi sebenarnya hukum poligami ini ya itu hukumnya mubah ya, mubah dia. Jadi hukum poligami itu adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi artinya boleh, bukan sunnah ya, boleh. Jadi poligami ini dibolehkan. Memang kita beranjak kepada secara logis ya. Perempuan ini kan semuanya berhak untuk dinikahi kan.
kasihanlah bahwa hanya sebagian perempuan yang dinikahi kan. Problem tiap rumah tangga saat ini bahwa ada anak perempuannya yang belum nikah sampai tua, ya. Kan kasihan orang tuanya dan kasihan perempuan itu kan. Makanya ya poligami ini sebenarnya menjadi jelek ya. Dia bukan poligaminya yang jelek, tetapi kultur. Sebenarnya sebelum ada hukum Islam juga, itu poligami yang terjadi di hukum adat atau suku itu lebih parah. Contoh misalnya kepala-kepala suku dahulu itu istrinya bisa 40 orang, ya. Di Papua sana tuh kepala adat suku Asmat itu istrinya tuh sampai ya banyak lah. Raja Solo tuh berapa istrinya, sampai puluhan kan. Jadi Islam itu artinya malahan menjadikan lebih baik gitu, ya, bahwa tidak boleh lebih dari 4. Rasulullah dia lebih dari 4 ya. Jadi ada sunnah yang dia hanya prerogatif seorang nabi. Jadi dia ada sunnah yang haram dilakukan oleh umatnya, yaitu sunnah yang hanya Allah khususkan kepada para nabi. Di luar nabi nggak boleh ya. Jadi dia hanya sunnah yang boleh dilakukan oleh nabi. Itu hak kekhususan seorang nabi. Jadi sebenarnya poligami ini ya, ini solusi sebenarnya. Poligami itu ada solusi. Bahkan ya di Kristen juga, saya baca di Kristen Koptik di Mesir, itu mereka mulai memikirkan bahwa untuk membolehkan poligami. Ya, artinya bahwa orang itu mulai memikirkan. Karena apa? Karena secara jujur, secara statistik, walaupun misalnya kayak di Cina antara laki-laki perempuan itu berimbang ya jumlah penduduknya, tetapi di luar itu hampir semua ya itu bahkan ya kalau misalnya di Arab itu bisa 1 banding 5 sampai banding 10, sudah banyak kali jumlah perempuan itu begitu banyak gitu. Bahkan di Rusia katanya, Rusia itu perempuan itu sangat suka untuk dinikahi lelaki Indonesia. Kenapa? Karena jumlah perempuan di Rusia itu begitu banyak gitu, bisa sampai 5 kali lipat dari jumlah laki-laki. Kan Bang, mereka motong bentar bang. Ya, Motong bentar bang. Yang kata abang jumlah perempuan lebih banyak itu, jumlah perempuan yang lebih banyak itu sudah siap nikah semua bang? Iya, yang siap nikah itu sudah lebih banyak dia jumlahnya dibanding lelakinya itu. Dan mereka kan berhak untuk dinikahi juga kan, mereka kan punya hak juga. Bahkan ya saya sampai melihat bahwa ada tuh perempuan tuh memakai spanduk nikahilah kami kan, poligamilah kami. Kenapa? Karena mereka bisa nggak dapat jatah, bisa-bisa sampai tua mereka nggak ada yang nikahi gitu, nggak ada yang menikahi mereka gitu. Tetapi ini bukan secara legal bahwa Islam tuh begitu menganjurkan gitu. Kita bisa lihat bahwa poligami ini benar kayak kata Akhi Jiwaku Selamat itu, ya hanya nggak nyampe 1% orang yang ngamal ini. Karena di Islam juga syarat poligami itu berat. Ya, berat sekali. Dia harus adil, nggak boleh dia adil maksudnya secara zahir. Misalnya kayak Akhi Jiwaku Selamat, istrinya 2, dia harus adil jumlah harinya. Ya, kalau misalnya dia pembagiannya 12 jam, dia harus seperti itu, 12 jam di istri pertama, 12 jam di istri kedua. Kalau dia pembagian hari, 1 hari di istri pertama, 1 hari di istri kedua. Harus adil dia. Masalah jumlah harinya. Kalau nggak seperti itu dia berhutang. Sama seperti berhutang uang. Kalau misalnya dia di hari istrinya ini belum jatahnya hari ini nggak didatangi, itu suaminya berhutang tuh. Itu dia hutang ya, dan dia harus ganti itu. Makanya berat sebenarnya syarat untuk poligami ini, bukan murah, bukan mudah ya. Dia harus adil ya. Makanya kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ya. Maka jika kamu takut nggak bisa bersikap adil, fawahidah, 1 aja. Ya, jadi Allah anjurkan 1 aja. Nah, jadi seperti itu dia. Sebenarnya ya Jadi itu kalau perbandingan saya bilang gini, perbandingan itu memang sampai 5 mungkin nggak gitu, 1, sekian mungkin gitu, 1, sekian cewek dibandingkan cowok 1, dan itu memang secara penelitian gini. Zaman dulu perempuan tuh lebih banyak karena banyak cowok pergi medan perang. Jadi zaman dulu tuh kan kayak ada wajib militer gitu, satu keluarga wajib nyumbangin 1 orang pria dari rumah keluarga itulah, dari keluarga itu wajib kirim 1 pria untuk ikut wajib militer pergi perang. Jadi kemungkinan matinya ya selalu pria gitu, duluan mati karena memang pergi perang.
Terus zaman sekarang perempuan itu bisa lebih banyak karena memang gini, kalau kalian mungkin yang ini ya, yang punya program Opportunity mau anaknya- kelahiran. bukan, mereka gini. Jadi memang terbukti kalau kondisi manusia itu saat berhubungan badan, berhubungan intim gitu, saat berhubungan intim lagi kondisi stres, biasa anaknya perempuan. Karena pH perempuan, pH betul. kelaminnya itu saat itu lagi pH apa dia bilang, kering atau basah atau asam gitu, lupa saya. Enggak, Pokoknya tapi salah satu. kalau secara medis opportunity atau presentase itu kelahiran seorang anak itu lebih banyak ke perempuan daripada laki-laki. Tergantung kondisi gitu. Makin stres kehidupan, makin gampang perempuan dapat gitu. Jadi kan kehidupan sekarang makin hari itu makin stres gitu. Tantangannya makin berat. Dan kemungkinan perempuan itu lebih banyak akan lebih tinggi. Karena memang bayi perempuan itu didapatkan dari hasil kalau kondisi bawahnya itu stres gitu. Ya, dan kita nggak bisa pungkiri kehidupan sosial kita sekarang juga makin stres gitu. Jadi itu memang ada tekniknya gitu. Jadi cara hitungnya adalah kondisi pH dari yang cowok sama cewek gitu. Jadi ada rumusnya. Itulah kalau kamu sekarang ke dokter itu, dokter ada bisa anjurkan gitu kan. Oh, kamu kalau hari ini buat kemungkinan anak kamu akan cowok atau cewek gitu. Jadi kan sekarang orang mau ini ya program gitu, mau dapat anak cowok atau cewek gitu. Jadi kalau ikut normal biasanya cewek lebih gede. Artinya kalau seseorang mau anak laki-laki, mau anak perempuan, bagaimana caranya? Maka Nabi SAW mengatakan, andai saja laki-laki lebih dulu klimaks, ya, maka otomatis anaknya menyerupai dia, ya, laki-laki. Kalau si perempuan lebih dulu klimaks, maka berarti anaknya menyerupai dia, maksudnya anak perempuan. Oke, kalau mau tanggapi tadi pernyataan teman-teman Muslim bahwa jika istrinya mandul atau kanker dan segala macam, atau permintaan orang tua yang harus dituruti, kalau di dalam kekristenan ya, kalau orang itu benar Kristen ya, dia lebih memilih menurut kepada Tuhan daripada perasaan manusia. Padahal Tuhan juga nggak bilang sebenarnya Bang gitu. Apa? Tuhan kan cuma ngajarkan ya jangan bercerai gitu. Kalau Yesus gitu ya, Yesus jangan bercerai. Dan sebenarnya kita harus gini lah Bang, kita nggak usah munafik kondisi sekarang gitu ya. Dengan bercerai tiba-tiba nggak boleh nikah lagi, itu kasihan perempuannya nggak gitu. Terus kayak contoh misalnya Bang Pil Pahit masuk penjara nih, penjaranya bukan cuma 10 tahun gitu, seumur hidup gitu. Bagaimana nasib istri Abang gitu? Apakah dia harus cari nafkah sekalian ngurusi semua gitu? Kalau di dalam kekristenan, kalau dia wanita yang setia, dia akan bahagia dengan itu. Itu kan menurut pendapat bro. Enggak, saya nanya kan tadi, bukan saya bilang Bang. Iya, saya kan nanya tadi. Itu tadi saya bilang, kalau dia seorang Kristen yang benar, dia akan setia menunggu. Karena ya tadi sudah aku katakan Coach Julius, ya Bang, ada pepatah yang mengatakan jika kamu memahami ajaran Kristen menggunakan akalmu, maka kamu akan tersesat. Begitu pula ketika hukum yang termaktub di dalam kitab suci Kristen lalu direpresentasikan menjadi hukum untuk kehidupan bernegara, akan menjadi the beginning of the end, akan berakhir hidup ini. Nggak usah bilang gitu lah. Jadi kita balik lagi ini. Bang Pipa, saya waktu itu pernah bahas juga nih masalah dengan Hud gitu. Saya pernah bahas dengan Hud yang dari Katolik. Ujung-ujungnya gini. Solusinya adalah misalnya kalau memang kayak contoh, misalnya perempuannya tuh dipukuli sama lakinya gitu, dipukuli atau diapain gitu, nggak dinafkahi gitu. Saya nanya Bang Hud gimana? Bang Hud bilang ya doain gitu, doain sampai saat tertentu kalau memang udah nggak bisa ya udah cerai, tapi nggak boleh nikah lagi. Tapi perempuan harus cari nafkah sendiri gitu. Ya ini kan ya balik lagi gitu. Kalau perempuan Kristen siap ya silakan gitu. Kita nggak bisa paksain. Itu kan pilihan hidup gitu, pilihan hidup. Ya memang seperti Bang Pil Pahit bilang tadi kan, kalau dia memang ikut dengan ajaran Kristen yang taat tadi dibilang gitu kan. Ajaran Kristen yang taat, ya udah harus siap juga dengan kondisi itu. Kalau teman-teman Muslim tadi bilang ada special case untuk poligami, pertanyaan saya kira-kira special case untuk Nabi untuk bisa poligami itu apa? Oke, tadi gimana? Saya jawab. Mungkin gini ya Bang. Ya, saya sedikit dulu. Kan Nabi Muhammad itu dulu memerintah, dia pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi pemerintahan itu ada di genggaman Nabi Muhammad. Sama seperti misalnya kalau kita bicara tentang Indonesia, Soekarno kan founding father kita, pemimpin bangsa itu istrinya juga banyak. Mungkin secara geografi kita
kesini harus mengurus itu mungkin kurang lebih kalau kita lihat secara kemanusiaan itu begitu. Ketika kita nikah lalu kita adil, ternyata kita punya istri bermukim di situ. Kalau kita pandang secara manusiawi bisa dikatakan begitu, karena dia sebagai kepala pemerintah memegang jabatan yang sangat nomor satu seperti yang dilakukan Soekarno. Mungkin Jadi begitu kalau kita baca ini dari segi kemanusiaan. kita nggak mau debat istilahnya gini ya, saling menghujat nanti ujung-ujungnya pil pahit gini. Kalau kita bicara Nabi Muhammad gitu ya, yang dia nikahi itu banyak kan janda yang gara-gara gini, suaminya mati di perang, kalau nggak suaminya nggak mau ikut Islam gitu. Ya, jadi di satu sisi tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab apa ya, jadi jangan dibilang, oh gara-gara gila seks gitu ya, bukan gitu. Itu gimana cara menafkahi dan melindungi, karena zaman dulu nggak sama kayak sekarang gitu. Kalau zaman dulu, perempuan yang nggak ada suami, ya perempuan yang jadi janda, itu benar-benar kayak dijadikan bahan olok-olokan gitu. Zaman dulu, kayak perempuan mau kemana-mana itu, kalau nggak ada suaminya yang lindungi, itu jadi incaran gitu. Zaman dulu tuh kan memang hukumnya itu, jadi kayak kita manusia itu masih hukumnya itu kayak inilah ya, dikit-dikit culik orang gitu. Kayak contoh perjalanan aja gitu. Kayak orang mau ke Yerusalem dulu, nunaikan ini ya ibadah dia ya, ibadah haji juga. Orang tuh mau ke Yerusalem aja tuh kan pakai rombongan gitu. Kalau lu jalan sendiri, salah-salah lu dicegat mati lu pasti gitu. Ya jadi secara status itu dia wajib melindungi gitu. Jadi memang tujuannya melindungi, bukan istilahnya kayak teman-teman sebelah tuh kerjanya fitnah-fitnah gini. Kalau memang lu mau cari kepuasan, Bang Pil Pahit, kalau cuman sekedar istilahnya untuk aneh-aneh, yang mending adalah ya gunakan budak gitu. Budak tuh boleh dipakai, dan semua zaman dulu rata-rata orang pakai budak hanya untuk seks gitu. Ya, bukan dinikahi. Kalau nikah itu malah harus jadi beban. Lu harus nafkahi, lu harus kasih waktu, harus semua gitu. Lebih capek gitu. Lebih bagus ya kayak kita nggak usah pungkiri lah gitu ya. Mungkin semua orang juga tahu kayak sekarang orang-orang kaya juga banyak kan jajan di luar, ya punya simpanan gitu kan. Supaya nggak, kenapa tujuannya dia jajan luar sama simpanan? Supaya dia nggak pakai ini, nggak ada istilahnya beban moralnya nggak ada gitu. Beban istilahnya secara harus nafkahinya nggak ada gitu. Kalau udah nggak cocok, ya udah tinggal putusin gitu kan. Saya kasih bulanan, tapi begitu saya nggak cocok, saya putusin, selesai gitu ya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya di kehidupan sekarang gitu ya, dan itu boleh kalian cek gitu.